Shalom, saudara-saudara yang terkasih, salam damai dalam Yesus Kristus. Kita bersama lagi di dalam firman Tuhan, renungan hari kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di sorga, Engkaulah yang memberkati kami saat ini, agar kami saat mendengar firman Tuhan, mengerti dan memahami maksud Tuhan kepada kami. Kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini, perjalanan pengampunan. Ayat renungan Kejadian 41 ayat 50 hingga 52. Sebelum munculnya tahun bencana kebuluran, itu Yusuf dikurniai 2 orang anak yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifar, imam di On itu. Yusuf menamai anak sulungnya Manasyeh, karena katanya, Allah telah membuat aku lupa akan segala kesusahanku dan aku seisi rumah ayahku. Anaknya yang kedua pula dinamai Efraim, karena katanya, Allah telah mengurniakan anak kepadaku di negeri aku ditimpa kesusahan. Setelah Yusuf memberikan tafsiran akan mimpi Firaun yang telah diberikan oleh Tuhan tentang 14 tahun yang akan datang, Firaun mengangkatnya ke kedudukan kuasa yang kedua dalam kerajaan itu. Oleh karena kebuluran tersebut, Yakub telah menyuruh semua anak lelakinya, kecuali Benyamin, untuk mendapatkan makanan yang akan memastikan kelangsungan hidup keluarganya. Apabila saudara-saudaranya tiba di Mesir, Yusuf segera mengenali mereka dan menguji mereka untuk melihat apakah mereka masih mempunyai rasa persaingan dan cemburu yang sama yang telah membawa kepada perhambaan di Mesir. Firaun memberikan Yusuf seorang istri dan bersama Yusuf mempunyai 2 orang anak lelaki, di mana nama-nama mereka memantulkan perjalanan emosi Yusuf. Perjalanan ini merangkumi sangat banyak perkara. Kasih ayahnya, kebencian saudara-saudaranya, godaan dari istri Potifar, dan penghormatan dari Firaun. Sekarang, Yusuf melengkapkan pengalamannya dengan sebuah perjalanan pengampunan. Faktor yang penting dari cerita Alkitab ini ialah pengampunan. Langkah pertama ialah selalu mengakui dan menyadari kelukaan hati yang telah berlaku. Dengan jelas, hati Yusuf telah dilukai oleh perasaan dan tindakan saudara-saudaranya, oleh istri Potifar, dan akhir sekali oleh ketua juru rasa santapan yang telah melupakannya dalam penjara. Perasaan hati yang terluka mungkin membawa kita kepada suatu masa kemarahan, dan ini ialah langkah kedua kepada pengampunan. Ketika Yusuf telah diangkat ke kedudukan kedua tertinggi dalam kerajaan, dia telah dapat mengambil langkah yang terakhir dalam perjalanan ini. Penyembuhan, langkah terakhir itu dipantulkan dalam nama-nama kedua-dua orang anak lelakinya. Seperti yang dilihat dalam teks kita hari ini, pengampunan harus menjadi satu bahagian yang perlu untuk melengkapi setiap keluarga dalam perkawinan. Karena konflik tidak dapat dielakkan dan kelukaan hati akan berlaku pada suatu masa tertentu. Perbezaan antara hubungan yang mampu bertahan dengan hubungan yang hancur ialah kemampuan untuk melalui perjalanan pengampunan ini supaya penyembuhan akan berlaku, supaya keintiman dipulihkan dan hubungan akan berkembang dan bertumbuh dengan subur. Bapa, bantu kami untuk mengambil perjalanan pengampunan ini, sebaik saja luka hati berlaku, supaya hubungan kami tidak akan menderita
dan supaya penyembuhan dan pertumbuhan akan berlaku dengan cepat. Semoga kami segera kembali kepada keintiman yang Engkau telah rancangkan untuk kami miliki di rumah tangga. Pelajaran kita mengatakan bahwa perjalanan pengampunan, dalam perjalanan kehidupan kita harus ada pengampunan dalam apapun yang terjadi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan di sorga, kami berdoa pada saat ini. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik sehingga telah memberikan kami nasihat tentang dalam perjalanan hidup kami harus ada pengampunan kepada siapapun, apapun yang terjadi agar hidup kami lebih damai. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.